nilai kita tambahkan nilai tadi. Memang nggak harus kayak gini buat gradasi. Gue bagi dua ya. Fit itu dari ketipisannya dan ketinggiannya. Kalau dari ketipisannya ada skin fit. Nah, gimana sih cara buat fit yang kayak gini? Gak susah kok. Pokoknya simak ya sampai habis. Let's go. Halo, gue Deddy pakai Y bukan pakai Y. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan bagaimana cara gue motong rambut dengan gaya fade. Iya, yang kayak tadi gue bilang fade. Nah, sebelumnya apa sih fade? Fade adalah gradasi teman-teman, tapi gradasi yang halus. Di rambut ya tentunya. Fade itu bisa di macam-macam, bisa di benda, pasir, warna atau apapun itu. Ya pokoknya gradasi, tapi khususnya di rambut itu gradasi yang halus, smooth, atau bisa dibilang juga memudar. Oke, jadi fade tuh kayak gitu ya. Dan gue akan ceritain kayak gimana cara gue motongnya. Tapi ingat, cara gue ini belum tentu cara yang terbaik atau cara terbenar. Setidaknya inilah yang gue lakukan waktu buat fade di customer gue kali ini. Oke, jadi langsung aja gue ceritain bagaimana cara gue. Yang pertama tadi udah gue parting ya teman-teman. Artinya gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Untuk apa? Untuk mempermudah gue waktu buat fade di bagian samping dan belakang. Nah, bisa kalian saksikan, gue lagi buat baseline kali ini pakai guard nomor 2. Ingat, guard nomor 2 ya teman-teman, di baseline. Oke, yang mana itu baseline? Baseline itu adalah garis yang tercipta pakai nomor 2. Nah, kalian bisa perhatikan di situ. Nah, itu namanya baseline atau garis dasar. Itu menurut gue ya. Ya, itu menurut gue itu baseline atau garis dasar, dimana disitulah nanti jadi area fade-nya di bagian samping dan belakang. Oke, setelah buat baseline, sekarang gue buat guideline atau garis pandu pakai no guard, artinya 0 ya. Tadi udah pakai nomor 2. Berikutnya pakai 0. Nah, sekarang pakai nomor 1. Buat apa? Buat middle line. Nah, jadi di situ teman-teman. Jadi gue buat baseline dulu, guideline, baru middle line. Ya biar gampang, kalau kita udah nemu areanya, kita tinggal buat garis tengahnya. Oke, kayak gitu. Jadi kali ini gue lagi buat middle line pakai guard nomor 1, leveringnya close. Semuanya tadi leveringnya close ya. Jadi gue mulai dengan levering close. Apa itu levering? Levering itu tuas teman-teman yang ada di clippernya. Oke, paham ya? Nah, ini lagi buat middle line atau garis tengah. Pokoknya ada 3 garis di situ. Baseline, guideline, middle line. Garis dasar, garis pandu, garis tengah. Oke? Setelah gue buat middle line, langsung gue ilangin garis tersebut. Oke, middle line-nya gue ilangin karena tadi buatnya pakai levering close, jadi ngilanginnya pakai levering open. Nah, kayak gitu. Leveringnya gue buat open, gue buat memudar garis middle line-nya karena tadi buatnya pakai levering close, ngilanginnya pakai levering open. Pokoknya udah gampang ya, karena kita udah punya area di mana nanti gue buat gradasinya. Areanya di mana? Areanya di baseline yang gue buat di pertama tadi, pakai guard nomor 2 teman-teman. Oke, kayak gitu. Gue ilangin middle line-nya pakai levering open karena tadi buatnya pakai levering close. Simple kan? Dan thank you banget udah menyimak video ini sampai di sini, terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gua atau di channel gua. Thank you. Jangan lupa, kali ini gue pengen nyampein lah, jangan lupa ketik tombol like dan subscribe kalau suka. Kalau nggak suka, unlike nggak apa-apa. Atau kalau benci, unsub juga nggak apa-apa. Oke? Pokoknya kayak gitu ya.
dukung channel gua biar semakin berkembang. Ya masa iya mau di unsub. Oke, lanjut. Setelah tadi gua ngilangin middle line pakai levering open, teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke langkah berikutnya, gua ngilangin guideline atau garis pandu. Nah, gua mulai dengan levering open, teman-teman. Karena tadi buatnya kan pakai levering close. Berarti ngilanginnya pakai levering open. Tapi dengan dengan membayangkan area yang ada. Artinya tidak serta-merta mentang-mentang pakai levering open terus main gosok-gosok aja. Kayak gitu, tetap kita memperhatikan lekukan kepala atau medianya. Tetap di situ kita mainkan karena ini pekerjaan seni, berarti jiwa seni kita mainkan. Oke, kita harus ngebuat gradasi itu tampak estetikanya, tampak nilai seninya. Oke, nggak hanya sekedar bikin gradasi aja, tapi di situ harus ada nilai seninya. Supaya apa? Supaya pekerjaan kita ini lebih bernilai. Kalau kita nambahin dengan nilai seni, artinya pekerjaan kita akan lebih bernilai. Setelah pekerjaan kita bernilai, orang akan ujung-ujungnya ke membayar yang nilai kita tambahkan nilai tadi. Memang nggak harus kayak gini buat gradasi. Gua sadar memang nggak harus kayak gini, tapi inilah yang gua lakukan untuk menambah nilai dari gradasi gua. Artinya gue ikutin langkah-langkahnya secara detail. Supaya apa? Supaya gue dapat estetikanya. Oke. Gak harus lama juga buat fade. Bisa juga cepat. Tapi fade yang dengan waktu lama dan waktu cepat itu pasti akan berbeda kalau dilihat dari detailnya. Gue yakin itu. Tapi secara general mungkin sama aja gradasi. Cuman kalau kita lihat dari detailnya pasti akan berbeda, teman-teman. Dan itu akan dirasakan si empunya rambutnya. Dan itulah usaha gue untuk memberikan kepuasan kepada si yang punya rambut atau garis miring, yaitu customer gue kali ini. Kalau gue ngerjainnya dengan sungguh-sungguh dan serius, dan gue menambahkan nilai seni di situ, ya otomatis pekerjaan gue ini akan lebih bernilai. Artinya apa? Harga pun akan mengikuti nantinya. Oke? Itu hanya sekedar wawasan aja ya. Memang nggak harus kayak gini. Yang gue bilang di awal tadi, memang nggak harus kayak gini langkah-langkahnya. Ada langkah yang lebih cepat lagi, tapi gue ingin menunjukkan bahwa fade itu nggak hanya gradasi aja, tapi di situ ada nilai seni dan estetikanya, teman-teman. Oke, dan kita akan melihat detailnya nanti. Oke. Sepertinya bahasa gue sudah mulai agak-agak berat gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang gue jelaskan ya. Kalau memang nggak paham, tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Inilah yang gue sampaikan dengan bahasa gue. Mohon maaf kalau memang kurang-kurang. Gue mencoba ingin menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan, tapi dengan keterbatasan ilmu bahasa gue. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang gue sampaikan, teman-teman. Oke, lanjut aja ke langkah berikutnya. Tadi udah hilang ya garis guideline-nya. Garis guideline-nya gue hilangin pakai levering open karena buatnya pakai levering close. Oke, dan tadi ada area transisi juga. Nah, karena bagian bawahnya ini akan gue razor. Artinya razor itu lebih tipis dari clipper. Jadi butuh area transisi supaya nanti nyambung antara razor dan clippernya, yaitu tadi pakai trimmer, teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya, dengan gua sedikit ngebacot tadi ya. Oke.
lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah gue shaving rambut yang tersisa itu di bawah dengan straight razor tentunya. Dan tipsnya melakukan ini adalah, kalau kalian gak kidal kayak gue, gunakan tangan kiri kalian untuk merentangkan kulitnya dan tangan kanan mengontrol tekanan dan kemiringan razornya, teman-teman. Buat kalian yang ingin mencoba teknik ini, ya jangan takut dan jangan khawatir, jangan takut gagal, karena saat pertama kali gue melakukan pun ya ada patah-patah di situ, tapi gue belajar di situ gimana caranya supaya nggak ada timbul garis yang disebabkan oleh razor ini. Oke, kayak gitu ya. Nah, gue razor bagian samping dan belakangnya, berarti fade ini gue kasih nama razor fade ya teman-teman ya, untuk di bagian samping dan belakang. Jadi ketebalannya atau ketipisannya itu razor fade, tapi ketinggiannya itu middle fade. Nah, jadi ada gue bagi dua ya, fade itu dari ketipisannya dan ketinggiannya. Kalau dari ketipisannya ada skin fade, razor fade, atau ball fade, atau zero fade. Itu dari tingkat ketipisannya. Tapi kalau dari tingkat ketinggiannya itu ada low, middle, dan high. Low fade, middle fade, dan high fade. Rendah, tengah, dan tinggi. Middle ya teman-teman ya, bukan medium. Kalau medium itu sedang, kalau middle itu tengah-tengah. Oke? Sepertinya udah selesai gue buat fade di bagian samping dan belakangnya. Dan sekarang gue ngerapin rambut bagian atasnya. Dan karena customer gue nggak pengen terlalu pendek, ya udah simple aja gue ngerapin bagian atasnya. Gue sisir ke sisi kiri semua dan gue potong secara blending kayak gini. Dan gue balas, gue sisir ke sisi kanan semua dan gue blending, gue gunting kayak gini semua. Jadi karena gue motong nggak terlalu banyak, ya udah gue pakai teknik ini aja. Karena tekniknya nggak harus kayak gini, bisa aja dengan yang section. Kebetulan kali ini customer gue nggak mau terlalu banyak dipotong, ya udah gue rapiin dengan blending aja. Dan ujung-ujungnya tetap gue sasak atau pakai thinning scissor, gunting menipis supaya nanti jadinya lebih bertekstur dan natural. Dan sudah selesai gue motongnya. Dan kali ini di tahap finishing, yaitu styling. Buat stylingnya sih gue buat side part aja lah ya, yang standar aja lah ya teman-teman ya. Yang penting mudah-mudahan apa yang gue sampaikan itu tersampaikan dan kalian paham apa yang gue sampaikan. Dan kalau memang nggak paham, ya udah tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Kritik, saran juga gue tunggu. Iya, karena gue butuh saran dan kritik kalian supaya gue juga belajar. Artinya apa yang gue share ini bisa jadi bahan sama-sama kita belajar, tapi kalian juga kasih gue kritik dan saran supaya gue juga bisa belajar. Jadi kita bisa timbal balik teman-teman. Oke, thank you buat penontonku dan subscriberku yang setia menonton ini sampai di sini. Kayaknya udah nggak perlu gue jelasin lagi deh stylingnya ya, karena styling side part itu terlalu standar banget lah, gampang. Kalau kalian tinggal perhatikan aja, nggak usah perlu gue jelaskan. Pokoknya gue keringin, gue styling, gue aplikasikan clay aja, dan gue sisir ngikutin alur rambutnya ya. Ngomong-ngomong, karakter rambut customer gue kali ini sedikit agak kaku. Jadi kalau memang dia nggak ngikutin alurnya pasti ribet natanya. Jadi gue natanya mesti ngikutin alur rambutnya. Alur rambutnya itu dari usar-usar arah tumbuh rambutnya itu teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya kesimpulannya. Fade adalah gradasi yang halus di rambut teman-teman. Jadi potongan gradasi itu bisa disebut fade kalau gradasinya halus. Mudah-mudahan bener lah ya apa yang gue kerjain ini. Mudah-mudahan ini halus ya teman-teman ya. Selain saran dan kritik, pertanyaan boleh juga, penilaian juga lah ya. Silakan tuliskan penilaian kalian di kolom komentar. Dan thank you banget udah menonton video ini sampai di sini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue Deddy pakai Y, bukan pakai I. Pamit. Thank you banget dan bye.